Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Yulinda Alvena Khairunisa. Saya Halimatul Sakdia. Saya Yuni Hastuti. Saya Norlia Sari. Akan menjelaskan tentang unsur-unsur periode ketiga Untuk memenuhi tugas kimia kelas 12 mat 4 tabelong. Yang terdapat dalam unsur-unsur periode ketiga yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, barurang, klor, dan argon. sifat-sifat unsur periode ketiga, yaitu yang pertama, sifat logam dan non-logam. Unsur-unsur periode ketiga yaitu dalam suatu periode dari kiri ke kanan, sifat logam akan berkurang. Yang kedua, sifat keperiodekannya yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan makin kecil, energi ionisasi dari kiri ke kanan makin besar, dan kiri ke kanan pada sistem tabel periodik unsur keelektronegatifan cenderung makin besar, kecuali argon tidak mempunyai keelektronegatifan. Titik leleh dan titik didih cenderung naik dari natrium hingga unsur silikon. Setelah itu, titik didih dan titik leleh cenderung menurun. Yang ketiga, sifat reduktor dan oksidator. Harga potensial reduksi standar makin ke kanan makin positif. Jadi, unsur-unsur tersebut makin ke kanan makin mudah mengalami reaksi reduksi. Yang keempat, sifat konduktor listrik. Unsur natrium, magnesium, dan aluminium dapat menghantarkan arus listrik, baik dalam bentuk padat maupun lelehannya. Sementara itu, unsur fosfor, silikon, klor, dan argon tidak dapat menghantarkan arus listrik karena bersifat non-logam. Yang kelima, sifat asam basa unsur-unsur periode ketiga, yaitu makin ke kanan memiliki harga energi ionisasi yang cenderung bertambah. Hal ini, unsur-unsur tersebut makin kuat menarik elektron. Nah, makin kuat suatu unsur menarik elektron, sifat basanya akan makin kurang dan sifat asamnya akan makin bertambah. Kita lanjut ke pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama ada natrium. Nah, kelimpahan unsur natrium di alam sebesar 2,63%. Nah, logam natrium yang berasal dari garam natrium klorida dapat diperoleh dengan cara elektrolisis. Kegunaan natrium yaitu, logam natrium ini digunakan untuk mereduksi lelehan kalium klorida, dan apabila direaksikan dengan gas asetilena dapat membentuk natrium karbida. Nah, dampaknya apabila kita mengkonsumsi natrium terlalu banyak dapat merusak ginjal dan memicu hipertensi. Yang kedua, magnesium. Kelimpahan unsur magnesium di alam sebesar 1,93%. Logam magnesium ini dapat diperoleh dengan mengelektrolisis lelehan magnesium klorida. Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau alloy. Nah, mengonsumsinya secara berlebihan dapat memicu kelemahan otot. Paparan uapnya dapat mengakibatkan keluhan seperti demam, menggigil, mual, dan nyeri otot. Nah, serta serbuknya yang tercampur udara dapat mengakibatkan ledakan. Yang ketiga, aluminium. Kelimpahan unsur ini di alam sebesar 7,5%. Pembuatan aluminium terdiri dua tahap, yaitu pertama proses Bayer, yaitu pemurnian biji bauksit yang menghasilkan aluminium oksida, lalu dileburkan untuk menghasilkan aluminium murni yang disebut proses Hall-Héroult. Kegunaan yaitu bahan peralatan konstruksi, kawat listrik, dan bahan industri. Aluminium ini dapat membawa penyakit mematikan seperti Alzheimer. Yang keempat, silikon. Kelimpahan unsur silikon di alam sebesar 25,7%. Silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2, silikon dioksida. Silikon biasanya digunakan untuk membuat transistor, chip komputer, dan sel surya. Sedangkan kalau senyawa silikon digunakan oleh banyak industri. Silikon dapat mengakibatkan efek pernapasan kronis, terutama dalam bentuk kristal silika. Kelima, fosfor. Fosfor ada dua jenis, yaitu fosfor putih dengan cara mereduksi kalsium fosfat, pasir, dan batang karbon pada suhu 1300 derajat Celcius.
dalam tungku listrik dan fosfor merah diperoleh dengan cara memanaskan fosfor putih. Kelimpahannya di alam sebesar 0,11%. Fosfor memiliki beberapa kegunaan, salah satunya sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat. Fosfor putih bersifat racun dengan dosis fatal 50 mg. Uap fosfor putih dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, atau ginjal. Yang keenam, belerang. Kelimpahan belerang di alam sebesar 0,06%. Belerang dari alam dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu dengan cara Sisilia, cara Fresh, dan cara Claus. Belerang banyak digunakan sebagai bahan baku industri. Adapun dampak penggunaan belerang yaitu adanya uap belerang di udara dapat mengakibatkan pencemaran dan seseorang yang menghirup belerang dalam jumlah banyak dapat mengalami kesulitan bernapas. Yang ketujuh, klor. Kelimpahan unsur klor di alam sebesar 0,19%. Klor dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu elektrolisis larutan garam dapur dan mereaksikan klorida dengan mangan dioksida dan dalam asam sulfat. Dalam kehidupan sehari-hari, senyawa klorin memegang peran penting dalam bidang industri, obat-obatan, dan rumah tangga. Klorin juga sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Yang ke-8, argon. Argon tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Argon berwujud gas yang dihasilkan dari gunung api. Kelimpahan unsur argon di udara sebesar 0,93%. Argon digunakan sebagai bahan pengisi lampu pijar dan neon agar tidak cepat rusak. Kelebihan unsur argon pada tanaman dapat mengakibatkan keracunan akar.